Alur cerita anime Kanojo Okarishima Season 2 bagian ketiga. Cerita berlanjut, pagi itu mbahnya Kazuya meneleponnya karena akan membuat acara ulang tahun Kazuya. Kemudian mbahnya juga menanyakan ulang tahun Mizuhara. Dijelaskan oleh Kazuya kalau Mizuhara sudah berulang tahun beberapa bulan lalu. Bagaikan rudal Perang Dunia Kedua, mbahnya pun ngomel karena tidak diberitahu olehnya. Singkat waktu pada pagi hari itu, dia menemui Mizuhara di belakang kosan. Dia memintanya untuk ketemuan jam 5 sore hari. Mizuhara pun menyadari kalau itu adalah undangan dari mbahnya Kazuya. Akan tetapi, Mizuhara tidak punya waktu untuk mbahnya Kazuya, karena dia akan menjenguk mbahnya sendiri di rumah sakit. Akan tetapi, dia pun mengatakan kalau lewat dari jam 6 sore, akan pergi merayakan ulang tahun bersamanya. Tanpa diduga, pada tengah malam itu Ruka menghubungi dirinya dan mengucapkan selamat ulang tahun. Pagi yang isuk itu, saat Kazuya keluar dari kosan, tiba-tiba Ruka sudah menunggu dirinya. Dia pun lalu berjalan berdua pergi ke rumah Kazuya. Terlihat si Bondon begitu agresif sekali. Lalu sesampainya di rumah Kazuya, si mbah berharap Mizuhara datang juga. Lalu dijelaskan oleh Kazuya kalau Mizuhara akan datang sore nanti. Kemudian Ruka membelikan sebuah oleh-oleh kepada mbah Kazuya. Kemudian dengan riwahnya Kazuya mengajak Ruka untuk berkeliling rumah itu dan dia membawanya ke sebuah dapur. Di sana Ruka curcol kalau hubungan antara Kazuya dan Mizuhara hanyalah sebatas sewa Bondon dan merayakan ulang tahun bareng keluarga tanpa bilang-bilang kepada dirinya. Sementara itu Mizuhara sedang menemani mbahnya. Dia membereskan peralatan di rumah sakit itu. Waktu sudah menunjukkan jam 6:30 malam. Kazuya pun bertanya-tanya, Mizuhara belum datang sampai jam segitu. Si mbahnya tentu khawatir karena Mizuhara belum datang. Kazuya keluar dan berusaha menghubungi Mizuhara. Setelah itu Kazuya kembali dan mengatakan kalau dia tidak bisa dihubungi Mizuhara. Pada kesempatan itu, Ruka bercerita kalau dia tinggal di sebuah desa terpencil. Namun tiba-tiba Mizuhara menghubungi Kazuya. Dia lalu menghubungi Kazuya dan mengobrol dengan mbahnya. Mizuhara mengabarkan kalau dia belum bisa datang ke pesta ulang tahun tersebut. Beruntung karena timingnya tepat, dan Mizuhara juga menjelaskan kalau kondisi mbahnya saat ini begitu buruk. Kemudian mbahnya Mizuhara pun bangun dan mengetahui kalau dia tidak ikut acara pesta ulang tahun bersama Kazuya. Dia pun lalu menyuruhnya untuk pergi ke pesta tersebut. Akhirnya Mizuhara pun datang ke rumah Kazuya dan dia pun disambut dengan hangat oleh mbahnya. Setelah sampai di rumah, Mizuhara pun berdoa bersama keluarga Kazuya. Ruka pun menyadari kalau dia pun langsung skakmat begitu saja. Kemudian Ruka pergi ke sebuah WC karena kebelet modal. Beberapa saat kemudian Kazuya datang ke WC tersebut. Ada Ruka di sana dan dia pun langsung melakukan perhelatan adu jigong. Pepatah mengatakan, berjigong-jigong dahulu, lama-lama ingin bercocok tanam. Setelah ASMR perhelatan barter jigong yang ceringe, mereka berdua pun kembali ke ruang tamu. Terlihat Kazuya dan Ruka asruk-asrukan setelah ritual adu jigong. Simbahnya pun melihat perubahan perilaku antara Kazuya dan Ruka. Kazuya juga menyadari kalau Ruka sudah begitu agresif saat bareng bersamanya dan membawa balon bergerigi. Kemudian mbahnya Kazuya memberikan sebuah cincin sebagai hadiah ulang tahun bagi Mizuhara. Akan tetapi Mizuhara menolaknya. Sementara itu Ruka memberi kode keras kepada Kazuya dan membuatnya semakin riweuh. Tapi tiba-tiba ada telepon masuk ke HP-nya Mizuhara. Diperlihatkan Kazuya dan mbahnya begitu kaget mendengar sebuah kabar. Terlihat si Bondon Mizuhara pun merasa ahan. Rupanya dijelaskan olehnya kalau si mbahnya itu tidak sadarkan diri. Mereka bertiga di sana panik setengah modal dan bergegas buru-buru pergi ke rumah sakit. Akhirnya mereka bertiga pun sampai di rumah sakit dan terlihat mbahnya Mizuhara sudah sadar. Beruntung si mbah Sayuri baik-baik saja.
Si Mbah Sayuri itu menanyakan bagaimana rasanya berduaan dengan Mizuhara kepada Kazuya. Akan tetapi Kazuya merasa riweh dan bingung ingin menjawab apa. Kemudian Kazuya menemui Mizuhara di lorong rumah sakit tersebut. Menurut dokter, meskipun mbahnya terlihat sehat, waktunya tidak lama lagi. Kemudian Kazuya memutuskan akan memberitahu kepada mbahnya kalau hubungan mereka berdua hanyalah wawadulan semata. Akan tetapi Mizuhara mencegahnya, karena mbahnya Sayuri begitu suka kepada Kazuya, dan dia juga mengkhawatirkan kehidupan Mizuhara ke depannya. Setelah itu mereka bertiga cabut dari rumah sakit tersebut. Di luar rumah sakit, mbahnya Kazuya memberikan sebuah cincin kepada Mizuhara. Dia pun memberikan kepadanya karena bisa digunakan untuk modal. Untungnya Mizuhara mau menerima pemberian darinya. Setelah mendapatkan taksi online, mereka pun langsung cabut kembali ke kosan. Di kosan itu Kazuya dan Mizuhara berpisah kembali ke kamarnya masing-masing. Singkat waktu, Kazuya kembali menemui Ruka di sebuah restoran. Ruka berencana akan merungkatkan hubungan Mizuhara dengan Kazuya. Namun sayangnya waktunya tidak tepat. Dia juga merasa senang karena beradu jigong dengan Kazuya. Di pagi itu, Mizuhara memanggil Kazuya dengan ngabaledok sebuah batu. Rupanya Mizuhara menjelaskan kalau Sumi ingin meminta latihan bobogohan bersama Kazuya lagi. Dia pun memberi informasi untuk ketemuan pada jam 10 pagi di sebuah hotel. Singkat waktu, Kazuya pun pergi untuk menemui Sumi untuk latihan bobogohan. Kemudian Kazuya menemui Sumi dengan pakaian glowing semasa SMA. Akan tetapi Sumi menjelaskan kalau itu hanyalah keinginan dia sendiri menggunakan skin SMA. Kemudian dia menanyakan apakah Kazuya suka dengan pakaian seragam. Kazuya lalu bertanya-tanya, dari manakah Sumi tahu Kazuya menggunakan seragam? Dia pun rupanya teringat saat berduaan dengan si Bondon Mizuhara menggunakan seragam SMA-nya. Ternyata benar saja, Sumi mengetahui keberadaan mereka berdua saat menggunakan seragam. Kemudian mereka berdua pergi bermain di roller coaster Ngagorolong. Mereka berdua juga lanjut menjelajahi akuarium. Terlihat Kazuya pun malah terbawa suasana. Setelah itu mereka berdua pergi ke sebuah tempat atraksi lumba-lumba. Mereka berdua pun mencari tempat agar tidak kebanjuran saat atraksi. Atraksi pun dimulai, mereka berdua pun menikmati acara tersebut. Tapi tanpa diduga, mereka berdua pun malah basah jibrih di sebor lumba-lumba tersebut. Akan tetapi Kazuya merasa riweh karena dia melihat pakaian musim panas yang dipakai oleh Sumi. Singkat waktu, malam pun poek, mereka berdua duduk ngajedok di pinggir sebuah jembatan. Sumi-chan pun terlihat merasa riweh dan rupanya dia pun memberikan sebuah hadiah kepada Kazuya untuk merayakan ulang tahunnya. Lalu Kazuya membahas soal kenalannya yang rupanya adalah Mizuhara. Dia sedang merawat mbahnya yang sedang sakit. Diceritakan olehnya kalau Mizuhara sangat peduli dengan keluarganya, meskipun kehidupannya terlihat begitu berat. Pagi itu Mizuhara merawat mbahnya, setelah itu dia pun pergi sekolah akting. Diceritakan olehnya, agensi itu hanya merekrut 1-2 orang per tahun. Sampai-sampai teman seprofesinya pun begitu takjub dengan Mizuhara yang begitu intens latihan akting. Sampai akhirnya dia pun ikut menjadi sewa bondon untuk menambah duit untuk pelatihan. Selain itu dia juga bisa berlatih akting dengan menjadi sewaan bondon. Dia juga menyadari saat mbahnya berbicara kepadanya, menjadi artis film bukanlah perkara hal mudah. Dia pun berencana menjadi artis agar mbahnya tidak meninggalkan sebuah penyesalan semasa hidupnya. Di masa lalu Mizuhara sekitar 5 tahun lalu, dia tinggal bersama abah dan mbahnya. Si abahnya meminta kepadanya untuk meraih sebuah mimpi. Terlihat Mizuhara juga suka dengan sebuah cerita Liu Bei. Masa kecil dia suka nonton film, baca novel, dan mengetahui kalau mbahnya adalah seorang artis terkenal di masa lalu. Akhirnya Mizuhara mendapatkan sebuah film DVD tersebut. Mbahnya pun merasa akan melakukan sebuah nostalgia. Alangkah kaget setengah modalnya Mizuhara melihat mbahnya begitu terlihat glowing dan berdemek saat masih muda.
Mbahnya juga berharap Mizuhara akan menjadi sosok yang membawa kebahagiaan. Akhirnya pada malam yang poek itu, Mizuhara memutuskan akan menjadi seorang artis seperti mbahnya. Abahnya pun sangat mendukung keputusan Mizuhara tersebut. Namun sayang, langkah awalnya terhenti saat melihat biaya pelatihan artis yang cukup mehong. Sampai suatu ketika abahnya mengalami sebuah kecelakaan. Kemudian Mizuhara pun lari ngabret sedan edannya dan berjalan apruk-aprukan ke sebuah kuil. Dia berdoa agar abahnya sehat kembali. Saat kembali, terlihat abahnya sudah begitu kritis. Bagaikan sinetron Suara Hati Istri, mereka berdua pun termehek-mehek dan akhirnya abahnya mengembuskan nafas terakhir. Setelah itu di luar, Kazuya mengetuk pintu kosan Mizuhara. Rupanya Kazuya akan berencana membuat sebuah film dengan diperankan oleh Mizuhara. Mizuhara lalu memikirkan dulu tentang ide tersebut. Sementara itu Kazuya sedang asruk-asrukan di kamarnya dan memikirkan apakah Mizuhara akan menerima ide tersebut. Beberapa saat kemudian, Mizuhara datang menemui Kazuya. Di depan kosan dia berencana akan mengikuti ide membuat film tersebut. Bagaikan acara katakan putus, Mizuhara pun memintanya untuk mewujudkan dirinya sebagai artis. Akhir cerita, Mizuhara pun sedang mandi kuku cuprakan dan memikirkan ekspresi termehek-meheknya kepada Kazuya. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.